variabel resikonya. Nah, 2020 ini semua industri yang bukan core seperti makanannya pun bukan makanan yang tersier, yang benar-benar hanya primer saja, itu terpukul. Sehingga semua investor, semua pebisnis, semua manufacturing itu semua posisinya wait and see atau bahkan mengurangi. Jadi bagaimana pergerakan rekrutmen itu hanya di middle management, misalnya asisten manager, supervisor, manager ataupun GM. Pertimbangannya apa? Buat apa saya hire 2-3 orang fresh graduate? Lebih baik saya hire 1 orang manager ataupun asisten manager yang sudah sangat well equipped sehingga bisa mencakup semua pekerjaan. Bukan hanya di tahun 2020 saja. Sejujurnya tren ini akan sampai 2021. Pergerakan talent itu hanya akan di middle sama mid management, middle mid management ataupun supervisor level itu akan masih ada pergerakan, masih bisa. Bahkan bulan sekarang jauh lebih baik. Terus industri yang sangat kepukul lagi, misalnya sejujurnya Indonesia 60% itu automotive related. Automotive itu bukan hanya production mobil, tetapi auto parts. Itu satu mobil kita butuh 60.000 parts. Sedangkan itu productionnya semuanya ada di Indonesia. Bayangkan Indonesia tahun 2020 penjualan mobilnya sangat jeblok. Production mobil berkurang, production parts berkurang. Itu menyebabkan production line bahkan dikurangin lagi. Itu menyebabkan pengurangan karyawan yang sangat besar di tahun kemarin, sejujurnya. Itu menyedihkan sekali. Buat saya sendiri sebagai manajemen di perusahaan sekarang juga sangat berat untuk menjalani 2020. Jadinya memang untuk kawan-kawan sekalian di tahun 2020-2021 memang harus banyak bersabar. Dan langkah Farhat ambil untuk dalam tanda kutip bekerja dulu di bidang yang tidak sesuai dengan background Farhat sudah sangat betul sekali. Yang salah adalah, saya kembali ke Farhat. Farhat tidak nyambung memang, saya nggak nyambung nih backgroundnya dengan, tapi saya 1 tahun ini saya outsource sambil wait and see. Aku yakin Farhat juga wait and see untuk vakansi, benar ya Farhat ya? Iya betul. Ya betul, pasti dan harus tetap aktif dalam apply kerja. Itu sudah sangat betul. Karena kawan-kawan sekalian, 2017 saja ini boleh dicatat demografi umur 17 sampai 24 tahun itu 17 juta orang. Kalian tuh sebenarnya baru meletek lulus itu akan berantem dengan 15 juta orang. Nah, pembedanya itu saya harus seperti apa gitu kan ya. Pembedanya salah satunya itu dengan magang, intern, atau mengerjakan kontrak. Itu pembedanya yang Farhat. Terus kalau Farhat tanya, saya nanti akan mau apply kerja untuk dengan bagaimana saya melihat CV Farhat gitu ya, misalnya ya. Iya, Sebenarnya saya akan melihat Farhat karena 1 tahun pengalaman, saya akan nilai Farhat tetap dari 0. Itu baik atau tidak? Baik. Baiknya adalah Farhat tidak jadi spesialis, jadi bisa apply kemana aja. Paham ya Farhat ya? Kalau Farhat udah di tempat sekarang research engineer, research, udah lebih dari 3 tahun aja, Farhat itu sudah dicap sebagai research. Akan sulit Farhat keluar dari research-nya. Tapi karena Farhat ini masih 1 tahun, Farhat dinilai itu polos aja. 1 tahun itu tidak ada apa-apanya sih. Tapi masih polos sebagai Farhat dihitung masih fresh graduate. Kita juga paham ngeliat CV aja udah sebentar udah paham. Oh ini paling hanya mengisi waktu luang dengan hal yang baik, dengan bekerja itu sangat baik bahkan. Jadi untuk pertanyaan jawabannya Farhat, ketika saya nanti apply, saya akan dinilai seperti apa? Farhat akan dinilai seperti kosong, tidak usah takut untuk saya akan dinilai researcher nih, enggak sih. Kalau masih 1 tahun itu masih dinilai polos. Oke, silakan Farhat, silakan mau sambil ngobrol apa lagi Farhat? Nah ini mungkin sambil nge-bridge ya teman-teman. Jadi sekedar intro. Jadi Bro Andrus ini sekarang kan Associate Director di perusahaan rekrutmen JRC Rekrutmen di Headhunter. Tapi background beliau ini awalnya dulu tambang. Bareng sama saya tambang 2004, kalau saya industri 2004. Kemudian
beliau juga mengambil MBA, dan sekarang berkecimpung di HR. Jadi mungkin kalau teman-teman juga tadi kembali ya ke Farhad nanya, along the way nanti bisa sangat berubah Farhad. Mungkin sekarang starting point-nya apa, ya tapi we'll never know gimana gitu. Nah mungkin dari Bro Andres juga mungkin tadi ya kembali ke yang pernah kita discuss gitu. Ada Mhm. idealisme mungkin silakan Bro Andres. Ya, tadi makanya aku tanya Farhad, cita-citanya sebagai apa? Sebenarnya itu sangat baik sih, kerja di GE Healthcare ataupun health device itu besar-besar lagi ya. Health device itu ada yang USG, ada ya alat kesehatan yang besar-besar itu, ya benar itu dari GE. Namun ada dua posisi yang ada di Indonesia kecenderungan. Satu posisinya sales, yang kedua sisinya produk. Nah ini kembali lagi ke Farhad sendiri. Sebenarnya ini personalize ya orang-orang teman-teman sekalian ya. Farhad apakah sangat idealis dengan Farhad punya background, atau saya senang yang penting saya bekerja dengan posisi sales marketing, beda produk saya nggak masalah, atau bagaimana Farhad? Oh, sebenarnya untuk saya rencana apply di perusahaan-perusahaan big company yang medical itu sebenarnya pengen ambil di service engineer sih. Sehingga harapannya bisa absorb ilmu Iya, sebanyak-banyak karena megangnya teknis banget. iya, Itu service untuk engineer. yes. Jadi itu plan jangka pendek dan menengah gitu sih. Dan untuk Iya, yang jangka panjang banget, harapannya ini semoga bisa terkabul. Itu pengen entrepreneur sendiri sih. baik, Bikin setelah mengambil ilmu-ilmu yang baik. dapat dari luar, pengen Mm-mm. coba membangun sendiri. Oke, paling yang pertama kita bahas yang jangka pendek dulu aja, Farhad ya. Yep. Kalau misalnya sampai akhir tahun ini kontrak, berarti terikat sama kontrak gitu ya Farhad ya sekarang ya. Iya betul. Mungkin mau sambil sekalian kali Iya. Bagaimana? Iya 1 tahun. mau sekalian Gimana? mau sekalian sambil presentasinya juga atau mau gimana? Nggak apa-apa, ini sambil enakan Q&A kayak gini sih. Oh boleh, siap. Ya, ya selesaikan kontraknya, tapi udah benar. Farhad harus apply. Tidak ada yang, ini buat teman-teman sekalian, tidak ada yang benar atau yang salah, tidak ada yang jawaban saya spesialis dulu atau generalis dulu baru ke spesialis, itu nggak punya jawaban. Farhad ketika udah punya cita-cita sebagai service engineer di bidang healthcare, ya, kejar idealismenya dengan resiko apapun. Semakin specialize itu akan semakin lama ya teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan. Itu sangat logis sekali. Tapi kalau kalian tidak masalah untuk lama untuk mendapatkan pekerjaan, go ahead, itu silahkan. Tapi kalau di industri lain masih sangat terbuka sekali, banyak sekali bidang lainnya selain yang pernah kalian pikirkan. Oke, jadi untuk Farhad nggak ada masalah, lebih baik sekarang dinilai Farhad adalah kosong, 1 tahun pengalaman belum ada artinya, jadi masih bisa untuk apply yang lain, tidak terbatas. Oke. Sip. Terima kasih Kang. Ya. Jawabannya meyakinkan saya dan membantu. Oke, Baik. mungkin Boleh kalau silakan Niko mungkin. iya, jadi mungkin habis ini pasti kan banyak yang akan bertanya nih ya. Banyak nih Cuman mungkin pasti. kita kasih kesempatan kepada Bang Andros di sini juga untuk menjelaskan sebenarnya rekrutmen dan headhunter tuh sebenarnya overview-nya gimana sih? Jadi secara Oke. umum dulu, nanti kalau teman-teman mau bertanya sekaligus mau nitip silakan. Jadi Baik. pokoknya kami siap memfasilitasi. Silakan Bang Andros. Ya, baik. Halo semuanya, saya Andros. Saya teknik pertambangan di ITB 2004, terus ngambil MBA juga di ITB juga, dan sekarang saya bekerja di JSC Recruitment. JSC Recruitment ini kita perusahaan headhunter, seringnya sih disebutkan dengan headhunter. Namun sebenarnya kita adalah bahasa resminya adalah recruitment firm ataupun recruitment agency. Tugasnya kita adalah membantu klien kita
yang memakai jasa kita untuk menemukan orang yang tepat dan di posisi yang tepat pula. Sebagai contoh, perusahaan A saya ingin mendapatkan accounting director, accounting manager, ataupun production manager, ataupun mechanical engineer. Dia pakai jasa JAC untuk kami membantu untuk meyakinkan kandidat dan memperkenalkan kandidat tersebut kepada klien. Kenapa harus pakai JAC? Ada beberapa alasan, bukan hanya JAC. Kenapa harus pakai jasa headhunter? Satu, yang diminta spesifik banget, dan yang kedua biasa sudah middle management, udah assistant manager atau bahkan director. Terus yang ketiga, perusahaan baru. Kenapa perusahaan baru butuh? Kalau perusahaan besar mereka tinggal posting udah banyak yang apply, tapi kalau perusahaan baru itu butuh kita untuk meyakinkan kandidat untuk menjelaskan tentang perusahaannya dan kita kenalkan kepada klien. Kurang lebih bisnisnya sesimpel itu. Udah sini kok itu. Ada ini nggak, ada kayak mungkin visualnya, Bro? Oke. Terus mungkin juga Bentar ya. istilahnya gimana sih supaya teman-teman ini juga bisa istilahnya tuh terlihat dari headhunter-nya gimana kan gitu. Apa yang harus dipoles gitu kan. Apa yang Iya. harus, Tadi makanya inginnya nanyanya demografi nanti, tapi ini kurang lebih kayaknya paling 1 tahun pengalaman ataupun fresh graduate kali ya. Oke, saya sambil screen share aja ya. Ini yang your entire screen ya. gimana ya? Ini kayaknya Steven bisa bantu nih. Yang Kelihatan nggak teman-teman? kelihatan, Bro. Kelihatan, mantap. Oke, kelihatan ya. Oke, langsung bawah aja. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, yang saya ingin sampaikan adalah tentang ketika kita masuk apply pertama kali kerja di klien ataupun di suatu perusahaan, apa sih yang harus kita kembangkan sebagai diri kita sendiri sebagai fresh graduate. Ini pun bisa fresh graduate ataupun 1, 2 tahun atau 3 tahun pengalaman. Nah, di Indonesia sejujurnya, suka atau tidak suka, ini pasti kalian nggak suka sih. Apa sih, Kak, Bang, yang harus dipersiapkan sebagai fresh graduate ataupun yang akan lulus? Suka tidak suka, jawabannya cuma satu, IPK. Ya. Kenapa sih IPK sangat penting? Sebenarnya sesimpel ini sih, teman-teman. Dan ini sangat logis. Misalnya ada suatu perusahaan, dia posting dibutuhkan engineer, dibutuhkan development program, manajemen development program. Kan yang apply banyak sekali tuh 100. Sebenarnya hanya statistik biasa. Ketika banyak yang apply, gimana sih saya harus mensortirnya? Nah, cara mensortirnya adalah ya udah kita batasin saja IPK-nya. IPK-nya minimal 3, IPK-nya minimal 3,2. Paham ya, teman-teman ya? Jadi bukannya karena kalian tidak baik, tapi karena sebegitu banyaknya yang apply CV sehingga yang sehingga ya untuk memudahkan mensortir ya itu dibatasin saja 3,2 ataupun suka tidak suka dia akan menyebutkan universitas yang terkenal. Kenapa sih Kak harus seperti itu? Jawabannya simpel saja. Pendidikan di Indonesia itu tidak standar. Sabang sampai Merauke itu tidak punya standar, tidak seimbang, tidak sama. Sejujurnya orang dari yang non Jawa Barat, non Jakarta, non Jawa deh dibandingkan dengan saya respect sama yang lain ya, dengan Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, beda nggak? Beda. Jadi standarnya pakai apa? Pakai IPK. Standarnya pakai apa lagi? Universitas. Paham ya? Jadi buat teman-teman sekalian, suka tidak suka, mau tidak mau, IPK-nya harus baik. Itu kalian akan menderita sekarang 4 tahun atau 5 tahun di kampus, tetapi kalian memiliki opsi yang lebih besar dalam apply kerja. Mending sekarang kalian nangis daripada nanti hanya sedikit kemungkinannya, sedikit chance-nya. Saya nggak bisa begitu banyak apply. Kenapa? IPK saya di bawah itu. Saya bego nggak? Bukan.
Saya 1 tahun aja gagal, tahun ke-2, 3, 4 saya udah bangkit tapi nggak ngejar ketiga gitu kan, paham ya? Suka tidak suka di Indonesia harus IPK. Kalau itu kalian sudah penuhi, itu sudah memperbesar kalian untuk mendapatkan kerja yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih enak milihnya. Nah, yang kedua, ini akan bergantung dengan idealisme kalian. Tapi kalau saya, advice-nya tetap apply sebanyak-banyaknya. Saya dulu apply setidak nyambung apapun itu saya apply. Motivasi saya cuma satu, saya mau belajar bagaimana cara mendapatkan pekerjaan. Saya apply bank, saya apply yang engineer, semua yang tambang sudah pasti saya apply, semua yang non-tambang juga saya apply. Terus pada saat saya ini saya sharing nanti, pada saat saya dipanggil, saya udah tahu cara interview, karena saya sudah sering ikut interview. Kalian menyebutkan nama FGD saja tidak paham gitu, apa sih artinya focus group discussion? Saya nggak tahu juga, sama seperti teman-teman, apa sih artinya focus group discussion? Nggak apa-apa deh, saya cobain. Semua saya cobain, semua perusahaan saya cobain. Jadi saya sudah tahu metode untuk pencarian kerja itu seperti apa. Saya sudah tahu interview, saya sudah tahu FGD. Yang ketiga kan psikotes kan teman-teman sekalian ya. Ini ada rahasianya. Psikotes itu lagi-lagi cuma masalah teman-teman sekalian pernah ngerjain atau tidak pernah ngerjain. Vendor setiap perusahaan itu bisa sama, teman-teman. Saya seringkali menemukan vendor yang sama di perusahaan yang berbeda, sehingga saya bisa lolos. Saya udah pernah ngerjain nih di vendor ini, psikotesnya. Saya kerjain di tempat lain, sama. Gitu. Misalnya, saya nggak usah nyebut merek ya, PTA, vendornya UI. PTB, ketika saya ikutan psikotes, vendornya sama. Wah, bersyukur sekali, udah tinggal gampang nggak? Tinggal gampang. Terus yang ketiga, FGD, kayaknya saya lancar sekali ya, tapi di FGD itu fokus group discussion lah, itu pertanyaannya juga sama teman-teman, itu tuh tinggal masalah dibeda-bedain dikit lah, intinya ketika kalian kemana, ini kalian harus berbuat apa, di situ kalian sepertinya harus aktif, memberikan ide, tidak terlalu dominan dan tidak menjatuhkan yang lain, itu saya bisa, karena saya sudah sering. Poinnya tuh itulah untungnya ketika saya coba-coba apply kerja. Mending nanti ujungnya saja baru kita diskusi. Saya sudah keterima PTA, B, C. Baru di situ kalian rembukan dengan diri kalian sendiri, sesuai kalian punya cita-cita. Dan kedua, pandangan keluarga. Dan ketiga, pandangan teman. Jangan dihakimi di awal. Saya nggak cocok nih di bank. Saya nggak cocok nih di perusahaan saya nggak cocok nih. Jangan hakiminya di situ. Hakiminya nanti di belakang. Kalian sortinya di belakang, jangan di depan. Terus, itulah keuntungannya sering apply kerja. Sehingga saya tahu metodenya. Nah, metode berikutnya kan interview kan. Teman-teman yang fresh graduate ini tidak banyak yang digali. Beda dengan orang yang sudah punya pengalaman. Orang yang sudah pengalaman itu tinggal hitam putih. Anda bisa software ini tidak bisa, udah selesai. Tapi kalau fresh graduate, itu nggak banyak yang bisa digali. Yang digali apa sih? Yang pertama tinggal ditanya orangnya seperti apa. 70% itu cuma masalah personality. Kalian pasti akan gugup pada saat interview. Kalau belum pernah sering interview, pasti akan gugup. Nah, tapi kalau udah sering interview, sering apply kerja, itu tidak akan gugup. Permasalahannya orang interview itu cuma gugup, nggak gugup doang. Udah, untuk fresh graduated ya. Sisa lainnya saya nggak mau lebay lah. Misalnya baju ya, udah pastilah teman-teman. Baju ya rapi, biasa. Saya nggak mau bagaimana interview yang baik. Ya saya juga ada PowerPoint-nya, tapi saya nggak mau, itu menurut saya too much. Tapi biasalah, interview ya harus rapi. Yang kedua, interview tidak telat. Itu aja udah 50% bisa kalian penuhi kan. Sisa lainnya cuma masalah kalau kalian tidak lolos interview, itu tidak cocok saja dengan personalitinya, tidak cocok saja dengan karakter kalian, hanya itu. Nah, berikutnya yang paling penting yang harus bisa adalah bahasa Inggris. Mending kalian bisa bahasa Inggris sekarang dari kalian sekarang bersakit-sakit untuk latihan bahasa Inggris, daripada nanti chance-nya sangat sedikit untuk tidak bisa, untuk
untuk yang tidak bisa berbahasa Inggris. Pasti akan berbahasa Inggris, bukan tulisan, tapi berbicara. Nah, jadi kalau ditanya gimana sih peluangnya dapat kerja, itu cuman satu, banyak-banyak apply itu pasti tidak ada ruginya. Sama sekali tidak ada rugi. Coba saja yang bukan kalian punya background. Nanti seperti saya bilang, hakiminya nanti deh di sana. Hakiminya di ujung deh. Ujungnya sudah dapat 2-3 pekerjaan baru discuss ke saudara, ke orang tua, ke teman. Keuntungan teman-teman sekalian adalah kalian punya branding, yaitu punya ITB. Nah, itu aja udah sedikit menguntungkan. Baru IPK, terus saya bilang tadi. IPK-nya mending kalian nangis-nangis deh sekarang, supaya chance bekerjanya dapat lebih besar. Terus, Kak, saya sudah apply kerja, sedangkan tadi dibilang tahun 2021 untuk fresh graduate akan sedikit sekali dapat pekerjaan. Sejujurnya iya teman-teman, tapi pembedanya apa sih dengan kalian 17 juta orang lainnya? Satu adalah internship. Saya sendiri, saya sudah banyak hire untuk saya punya staff. Saya cuman mematok adalah minimal setelah lulus dia pernah minimal 6 bulan intern ataupun 3 bulan internship. Jadi teman-teman seperti tadi Farhad, ketika ada kesempatan untuk intern lah. Intern itu sama sekali juga tidak ada ruginya. Itulah pembeda kalian dengan yang lainnya. Saya sudah pernah intern 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Intern itu motivasinya cuma satu, belajar bekerja, bukan uang. Kalau uang itu bekerja, bukan internship. Internship pasti tidak banyak duitnya, yakin deh. Kalian akan kecewa tuh kalau intern mengharapkan uang ya. Ya anyway kita fresh graduate gitu ya. Fresh graduate, apa yang bisa diharapkan dari seorang fresh graduate itu tidak banyak. Pasti pekerjaan kalian akan dikotakan kecil gitu. Itulah pembedanya, bagaimana peluang saya bisa mendapatkan banyak pekerjaan. Satu, IPK-nya sekarang harus 3, yang kedua, apply lah kalian sebanyak-banyaknya, yang ketiga, intern lah di kala ada kesempatan, intern lah. Terus yang berikutnya, untuk lagi bisa memudahkan kalian lolos adalah harus bisa bahasa Inggris. Ini satu sesi sendiri deh, ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mungkin aku mau nanya juga nih, Bro, untuk Silakan. mewakili teman-teman yang pertama, mungkin lebih spesifik ya untuk intern atau magang. Tadi kan yang seperti dibilang perbanyaklah magang. Apakah ada trik juga, misalkan magangnya itu jadi barista Starbucks kan juga magang, tapi dalam artian magang ini sesuai dengan job yang nantinya akan di-play. Misalkan kalau gua kan di data analytics, ya magangnya di data, atau bisa juga magangnya di HRD atau sales. Nah itu mungkin Iya. satu. Yang kedua, mungkin titipan teman-teman juga sempat nanya, apakah ada manfaatnya juga kalau misalkan ngambil online course, Udemy, Coursera, kayak gitu? Iya. Ini saya jawab satu-satu ya. Ini tadi nyambung ke pertanyaannya Farhad sih. Kalau intern nyambung atau nggak nyambung? Untuk bekerja alaman nggak bisa kerja nih orang, suka nyeletuk seperti itu. Kenapa? Karena memang belum pernah bekerja. Misalnya untuk pengoperasian Outlook saja, untuk membuat email saja, fresh graduate itu agak deg-degan. Ini saya mau email ke atasan nih, bener nggak saya emailnya seperti ini? Itu aja udah butuh diskusi sendiri ke teman, ke atasan. Tapi kalau yang udah pernah intern, dia sudah tahu behave sebagai seorang pekerja apa. Yang kedua, yang dinilai kalau saya untuk melatih, kalau saya untuk milih staff saya, kenapa dia intern, pasti dia orangnya tuh inisiatifnya sangat tinggi, tidak bergantung sama orang. Pertanyaan saya akan simpel, siapa yang menyarankan kamu, bagaimana kamu dapat posisi ini sebagai intern, kenapa kamu harus intern? Dia pasti akan jawab, satu, oh dari saya sendiri Pak, saya memang saya ingin bekerja, apapun itu saya intern, itu udah
sangat nilai tambah bagi saya. Oh, dia artinya sangat independen sekali, sangat proaktif. Terus yang kedua, saya akan tanya, oke, dia dapat dari senior, tapi motivasi dari dirinya aja saya sudah nilai plus. Saya butuh uang, Pak. Makanya saya mau intern, walaupun gajinya kecil. Itu teman-teman itu sudah motivasi, sangat motivasi tersendiri. Itu terlepas Anda nanti mau jadi barista itu butuh dedicated sendiri. Pasti beda mentalnya. Saya bekerja sebagai barista. Barista itu sulit sekali. Yang perlu dilatih adalah emotional skill, bagaimana customer service, bagaimana kita yang meredam emosi kita untuk melayani customer. Itu saja sudah merupakan soft skill sendiri menurut saya. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus nyambung atau tidak nyambung sama jurusan, tidak harus nyambung. Intern itu sangat baik, melatih kita sebagai pekerja. Yang berikutnya adalah membuat kita napak. Ini, mohon maaf saya harus katakan sesungguhnya adalah terkadang sudah sampai di taraf, dalam tanda kutip, itu brainwash. Kalau ITB itu harus mendapatkan sesuatu hal yang sangat penting dan baik. Kalian harus memposisikan diri saya sebagai orang yang penting. Namun, berlebihan itu yang salah. Kenapa? Kita tuh butuh kerendahan hati juga dalam bekerja. Kita kan bukan siapa-siapa. Anyway, nanti kalian ketika bekerja akan kalian hadapi deh. Tidak ada yang nyambung sama sekali dari saya punya kuliah dengan saya punya pekerjaan. Itu sudah isu zaman dulu, memang tidak. Dari dulu memang udah permasalahannya kita. Nggak nyambung kuliah sama pekerjaan itu, nggak ada pun satu yang terlalu banyak bisa dipakai. Tapi dengan kalian sudah pernah bekerja, berinteraksi dengan senior, berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan divisi lain, itu sudah belajar sendiri nyambung atau tidak nyambung dengan kalian punya background. Saya rasa Farhad pun sudah kaya dengan pengalaman dibanding teman-teman yang belum pernah intern lainnya. Terus course ya nanti habis ini saya akan sedikit presentasi tentang hard skill dan soft skill. Yang course-nya itu harus kalian punya hard skill. Misalnya saya sebagai lulusan security IT engine IT informatika. Oke, saya punya spesifik di IT security. IT security itu kan udah punya banyak sertifikasi sendiri. Nah, itulah yang dikejar. Sertifikasi itulah yang bekerja. Itu berharga nggak? Sangat berharga. Nah, itu hard skill-nya. Tapi kalau yang masih belum nyambung sama core kalian itu tidak bisa saya bilang jelek juga, ya akan menjadi pengetahuan saja bagi kalian. Apakah menjadi nilai tambah? Tidak. Itu misalnya kan banyak ya sertifikasi. Misalnya kalau akunting itu ada brevet A, brevet B itu untuk perpajakan. Misalnya untuk finance itu ada CPA, ada CMA, ada CA, Chartered Accountant, itu bisa kalian ikutin. Tergantung kalian punya jurusan. Yang pasti harus kalau sertifikasi yang berharga itu harus yang sesuai dengan kalian punya disiplin ilmu dan kalian punya spesialisasi. Gitu. Sampai di sini ada yang bertanya, Niko boleh tanya ataupun teman-teman yang di sini boleh nanya. Itu ada yang ini kita buka ini ya. Silakan teman-teman maju ke depan nih Iya. ke bagian toa tengah itu. Mungkin tadi Pak pria, sekarang wanitanya. Silakan Mbak Dia ya. Silakan. Suaraku kedengeran nggak, Kak? Dengeran. Oke. Salam kenal, kan, aku Dia. Aku mau nanya, tadi kan katanya mendingan ditunjukin aja gitu kalau misalnya punya pengalaman intern. Nah, misalnya kasusnya aku ada nih pengalaman intern waktu kuliah, tapi kayak di luar KP gitu, Kak. Jadi emang inisiatif. Nah, aku tuh pengen nunjukin gitu bahwa pengalaman itu tuh karena aku pengen nyari pengalaman gitu, bukan karena harus dari mata kuliah gitu kan. Itu gimana ya Kak cara nunjukinnya gitu? Sesimpel jawaban saya, taruh saja di CV. Taruh saja itu di CV. Itu taruh aja di CV. Nanti kan ada intern buat, ini terlalu detail tapi nggak apa-apa ya. Nanti ada kolom kalau kalian punya working experience kan, oke, CV itu kan ada working experience salah satunya ya, kolom bagian working experience gitu kan. Working experience itu bisa kalian ganti jadi internship experience. Sebutkan saja ini saya bekerja sebagai
misalnya researcher di perusahaan ABC, baru titik lagi di bawah, kalian bisa terangkan job desk, itu kalian highlight, sudah. Terima kasih dia juga, ini yang saya masuk internship adalah yang bukan karena kalian di dalam hal menyusun tugas akhir ya. Intern ini maksud saya yang setelah lulus, kalian sebelum bekerja saya mau internship dulu. Yang dia lakukan juga gitu kah atau seperti apa dia? Kalau aku lebih ke ini sih Kak, intern-intern yang dilakuin waktu pas liburan itu, pas kuliah. Mungkin itu udah kelamaan kali ya Kak? Iya betul. Ya, Oke. ya, tapi tidak apa-apa. Dirinya dia. Halo. Halo teman-teman. Suara saya kedengeran nggak ya? Bentar, saya bilang Andros dulu ya. Aman Bang, kedengeran Bang. Halo, oke. Bro Halo, Andros, halo. silakan Ya. dilanjutkan. Mana yang ngomongnya? Tiba-tiba Ya, hilang. putus-putus. Oke, sekarang udah oke? Mantap. Oke, kalau untuk pengayaan dirinya dia, itu dia akan tetap jadi orang yang kaya pengalaman, kaya sudah tahu cara berinteraksi, sudah tahu cara bekerja, dan yang paling penting adalah dia sudah menunjukkan inisiatifnya dia untuk tidak bermalas-malasan dalam tanda kutip. Tapi apakah itu bisa dikomersialisasikan dalam CV? Itu belum banyak dampaknya dia. Yang bisa dikomersialisasikan dalam tanda kutip adalah setelah lulus dia itu punya intern sesuatu lagi, internship yang dedicated, yang 6 bulan intern gitu loh, 4 bulan yang sudah benar-benar mengikuti jam kerja gitu. Tapi ya taruh saja di CV, itu tidak ada masalah sama sekali. Jelaskah dia? Halo dia, beneran? Kayaknya disconnect deh. Oh, dianya hilang. Oh, malah dianya yang hilang. Oke, halo dia. Iya. Oh, dia. Oh, dianya tuh udah ada. Muncul lagi tiba-tiba. Halo dia, tapi kayaknya masih samar-samar ya. Tadi kayaknya Stanley juga nanya deh, atau Iva Lagi ya. connecting. Dia connecting. Ini mungkin Iva aku kasih dulu ya. Aku kasih mikrofon berjalan. Tadi kayaknya si Stanley dulu ya. Kakak Stanley dulu deh. Kita kan Kakak Stanley. Kakak Stanley dari sini aja Kakak Stanley. Iya. Soalnya ada dia di situ. Stanley sama dia coba di sini aja Kak. Nah, Kakak, ayo. Bang Stanley udah dapat spotlight. Iya, di sini kan benar kan? Nggak ada harus di situ juga nggak apa-apa. Udah aku kasih spotlight berjalan kok. Ya, halo. Perkenalkan namaku Stanley. Mungkin ini sih mau nanya. Jadi sebenarnya aku kan sekarang udah hampir 3 tahun lah kerja gitu. Dan memang udah sengaja dari awal tidak mau kerja di dunia apa ya, jurusan sendirilah kayak gitu. Nah, tapi kayak kayak udah namanya juga lagi pandemi kan, tadi juga Kak Anders juga sempat mention kayak susah nyari kerjaan ya. Cuman benar-benar kayak aku tuh udah selesai itu cari kerjaan dan udah hampir 3 tahun. Sementara ketika udah hampir 3 tahun kayak gitu takutnya jadi malah kayak
aku tuh sekarang kerjanya generalis banget lah gitu. Cukup karena sekarang kerjanya di tim corporate strategi. Dari awal kerja pun kerjanya di bagian kayak project management gitu. Jadi kayak nggak Iya. spesifik kayak bidang apa. Sorry Stanley, jurusan TK ini teknik Teknik kimia kimia, oke, lulus 2000, 13. lulus, Lulusnya salah. Lulusnya 2018. oke, Angkatan baru 2013. 3 tahun, kurang lebih 2-3 tahun bekerja gitu ya Stanley ya? Hampir 3 tahun. Juni ini 3 tahun. Oke, boleh nyebut merek nggak? Boleh, bineka.com. Oh, bineka.com, ya itu. Betul. Ini ya berhubungan sama komputer, Betul. beli. Iya, oke. Terus Nah. di bidang corporate? Strategi. Oke, corporate strateginya boleh pilih jobnya seperti apa ini, Stanley? Kayak strategic planning iya, terus kayak ada sedikit kayak market research juga iya, gitu. Jadi Oh iya. ya lebih kayak Oke. lebih banyak strategic planning sama ada sedikit investment analyst juga sih jatuhnya. Oke, paham. Yang ingin Stanley tanyakan? Susah gitu, maksudnya kayak aku tuh bingungnya gini, karena pada akhirnya milihnya kayak udah kecemplung di dunia generalis duluan nih Kak. Jadi kayak susah gitu sebenarnya untuk kayak benar-benar kayak spesialisnya kemana ya. Sementara kalau misalnya sekarang nyari kerjaan itu kayak spesialis itu sebenarnya yang dicari. Even kayak nyari corporate strategi kayak gitu tuh kayak harus punya pengalaman di spesialisnya dulu beberapa gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak semacam kayak bingung kejebak gak tau apa ya. Mungkin lebih ke kejebak kali jatuhnya. Iya, gitu. iya paham sih. Iya, paham. Gitu. Aku itu bukan hanya Stanley seorang, itu banyak orang itu pasti. Oke. Ini yang Stanley tanyakan adalah apakah saya stay di corporate planning ataupun saya banting setir gitu ya? Iya kayak gitu, karena memang sebenarnya masih bukan nggak pengen di corporate strategi sih, lebih kepada kayak susah nyari kerjaannya aja ketika jenjang karirnya sesusah itu sih gitu. Jadi kayak enaknya kayak gimana. Oh, baik. Ya. Oke, ini saya jawab aja ya, Stanley. Corporate planning itu mungkin Stanley juga sudah tahu, justru semakin generalis, semakin besar peluangnya. Nah, dikecilkan lagi kan menjadi corporate planning. Corporate planning itu ada beberapa sudut pandang. Corporate planning yang harus kuat di finance, pasti ya Stanley ya. Corporate planning yang harus kuat di legal. Tinggal 2 itu aja. Satu lagi yang kayak Stanley, corporate planning yang generalis marketing lah gitu ya. Nah, udah Stanley hampir 3 tahun. Saya sebagai recruiter akan mencap Stanley sebagai corporate planning. Sudah pasti. Beda tadi dengan Farhad yang baru 1 tahun, kurang akan dari 1 tahun. Ketika dia apply, dia akan tetap dinilai sebagai orang yang kosong, kertas kosong. Dengan Stanley sudah dicap sebagai corporate planning. Itu sudah pasti. Itu sehingga recruiter kan yang nggak nyambung banget sama Stanley akan pasti di reject sebagai corporate planning. Terus pertanyaannya, bagaimana nasib saya? Corporate planning itu banyak sekali, Stanley, di semua industri itu punya corporate planning. Yang harus dipertajam sama Stanley, kalau saya punya advice adalah, kalau Stanley sudah di corporate planning, Stanley itu ambil yang lebih spesifik lagi, yaitu di bagian financing-nya, investment. Betul. Nah, saya nggak nyambung, Kak. Iya, misalnya saya nggak nyambung, nabung Stanley, ngambil master di bidang finance. Nah, yang Stanley punya memang generalis. Ketika mau jadi spesialis, ketika sudah kuat di finance, nanti corporate planning itu dari sisi investmentnya itu bisa makin lebar lagi. Stanley bisa masuk ke semua perusahaan. Stanley tahu ya, sekarang misalnya kayak perusahaan investment company, kalian pernah lihat ya, maksudnya di belakangnya Kopi Kenangan itu siapa sih? Kopi Kenangan itu maaf itu kan perusahaan asing ya sebenarnya, investornya itu. Nah, terus apalagi mau Janji Jiwa kah? Mau yang kalian kaget tiba-tiba growth-nya itu tinggi,
itu udah pasti disuntik, sudah pasti. Tidak mungkin itu dia punya uang sendiri pinjam ke bank terus dia bisa jadi besar. Itu sudah pasti ada investornya. Nah, Stanley bisa bekerja Bro Andro suaranya putus-putus. Iya, atau aku yang putus-putus ya, maaf. Kok enggak si Andro sebentar ya. Suara. Halo? Halo. Oh, Bang Andro sepertinya ini Bentar ya. Ini lagi puasa nih. saya namain diri saya teknisi. Halo, Bro Oke, Andro. sekarang udah masuk lagi ya? Mantap. Oke. Saya ulang lagi ya. Mohon maaf nih Stanley. Stanley 3 orang itu, ini saya kasih tahu gradasinya. 1 tahun pertama itu orang belajar, tidak bisa dinilai. Tahun kedua itu mulai mastering. Yang ketiga itu butuh eksistensi diri. Kalian keluar di 1 tahun ataupun 2 tahun pengalaman itu sepertinya bukan hal yang bijak. Jadi Stanley itu sudah tepat. Setidaknya saya bertahan 3 tahun minimal buat teman-teman sekalian. Minimal 3 tahun kalian mastering, kalian punya di perusahaan sekarang. Misalnya corporate planning di Stanley mastering di situ. Berikutnya naik jenjang karirnya seperti saya tadi adalah Stanley kuatkan di finance. Bagaimana caranya? Oke, saya nabung deh sekarang, saya mau ngambil master MBA, tapi nanti spesifik minornya nanti saya finance. Karena corporate planning itu supaya jadi specialized harus di finance gitu. Bisa kerjanya di mana? Oh, jadi luas, investment company, bisa di banking, corporate planning di perusahaan besar lainnya, tapi di bidang finance investment. Investment di perusahaan besar lebih gede-gede lagi Stanley, yang diinvestkan itu misalnya 50 juta US ataupun 30 juta US, itu kan butuh planning di bidang finance ya Stanley ya. Tapi tools-toolsnya Stanley belum bisa karena memang Stanley belum dicap sebagai finance, masih corporate planning ya, generalis lah ya. Betul. Tapi sudah betul ya, sudah betul di sekarang adalah tetapkan dulu 3 tahun. Kalau aku bisa advice spesifikan di bidang finance, bagaimana cara ambil master MBA dimanapun itu di bidang finance, sehingga Stanley lebih menjurus. Sejujurnya nih teman-teman sekalian ya, saya juga baru tahu di rekrutmen, wah orang yang bidang financial investment company, bukan seperti kalau saya dulu zamannya saya sama Niko kayaknya di brainwash-nya tuh kalau kerja di oil duitnya gede tuh. Ketika saya di rekrutmen di investment company, orang baru lulus kerja di investment company gajinya tuh udah langsung 20 juta, 18 juta. Itu tapi memang pekerjaannya sesulit itu dan resikonya yang dikelola adalah uang jutaan dolar. Nah, Stanley udah in the right path untuk karirnya. Ketika memang di dalam bisa challenge, Stanley punya manajer, bos saya boleh naik jadi asisten manager atau supervisor. Ketika tidak bisa melihat peluang itu, ya Stanley perbesar lagi, ngambil mastering di bidang finance sambil bisa apply ke financial company ataupun corporate planning lainnya di spesifiknya di finance. Gitu dari saya. Mau nanya satu lagi boleh nggak, Kak? Silakan. Tadi kan sebenarnya Kak Andros cukup banyak mentionnya lebih kayak untuk ngambil mastering. Kalau misalnya kayak sertifikasi kayak CFA kayak gitu-gitu juga works nggak sih? Atau misalnya kayak ada CFP juga, ada financial planner juga masalah? Gitu. Iya, CFP itu beda banget. Financial planner tuh nggak ini maaf nih terlalu spesifik ya. Financial planner tuh nggak nyambung sama yang Stanley kerjakan sekarang. Financial planner ya benar-benar jadi financial planner ya benar-benar finance planner kayak financial planner yang ya sekarang lagi booming aja. Itu jatuhnya Stanley bisa jadi entrepreneur sendiri sih
sekarang banyak ya financial planner, nanti kita ke orang gitu ya, kita planningin investnya kemana, sekian persen harus masuk ke dana reksa, sekian persen harus masuk ke emas, sekian persen harus itu nggak nyambung sama yang Stanley kerjakan sekarang. Oke. Kalau kayak CFA kayak gitu Kak, yang financial analyst gitu? Nah itu baru nyambung. Oke. Banget. Berarti CFA itu membuat CFA itu yang membuat Stanley punya nilai tambah, jadi spesifik. Tapi jangan menyesal, corporate planning itu ujungnya ketika udah spesialis di bidang finance, to be honest gajinya gede kok Stanley. Tetap kok di bidang finance tuh gajinya gede, nggak usah takut. Lebih ke karena susah dapat kerja ya sih, kan emang generalis dari awal sih Kak jatuhnya. Iya. Tapi buatlah diri Stanley jadi spesifik, bisa jadi tadi ngambil certified dan lain-lainnya. Oke. Thank you Kak. Ya silakan. Thank you Stanley. Ini siapa dulu nih? Ini Iva, ini yang mau nanya banyak nih bro. Iva silakan. Iya, jadi bingung nih, silakan. Ya Iva, monggo. Ini dari kelautan nih. Nah, mantap nih. Iva. Ketawanya. Iva bisa ketawa? Ya. Lupa. Maaf Kak. Suara aku kedengeran nggak Kak? Kedengeran. Iya. Jadi Kak, ceritanya aku masih fresh graduate nih. Terus habis itu, selama kuliah kemarin, kebetulan aku nggak ngegunain banyak waktuku untuk either intern atau kayak nyoba untuk kerja profesional dan lain sebagainya gitu, kayak lebih banyak berkegiatan di kampus gitu. Terus habis itu tapi selama keberjalanannya aku banyak belajar dengan cara membaca buku gitu Kak. Jadi bukan ikut course tapi membaca buku. Dan itu emang maksudnya cara belajar itu seperti itu gitu. Tapi kan itu kayak sulit untuk aku ngerasanya selama ini sulit banget untuk menunjukkan hal itu di either di CV-ku atau kayak di cover letter gitu. Aku pernah bikin cover letter yang itu kayak mention aku membaca buku yang ABCDE yang kontekstual dengan posisi yang aku apply gitu. Tapi berakhir kayak aku aneh sendiri gitu membacanya, kayak ini perlu nggak sih sebenarnya kayak gini gitu. Dan kan emang cara aku dengan baca buku gitu. Aku ikut beberapa course tapi aku nggak terlalu nyaman dengan itu gitu, cara aku belajar dengan membaca buku. Kira-kira gimana ya Kak? Ada nggak sih cara untuk menunjukkan kalau kita berusaha untuk meningkatkan kompetensi kita dengan membaca buku, gitu. Baca buku-buku yang kontekstual dengan kompetensi yang ingin kita tingkatkan. Terima kasih Kak. Ya, itu akan kembali lagi tadi kayak ke dia ya. Semuanya nggak harus kita monetize sih, Kak. Kalau bahasa sekarang nggak semua harus dimonetize sih teman-teman sekalian. Motivasinya nomor satu ketika belajarlah untuk IFAH gitu ya. Pengetahuanlah untuk IFAH gitu ya. Jangan mengharapkan gayung bersambut. Oh, ketika saya sudah baca buku banyak, sama dengan saya bisa mendapatkan peluang bekerja lebih baik. Menurut saya sudah bagus, Iva lanjutkan hobi bacanya, belajar juga. Saya juga masih belajar. Apapun saya baca pasti itu. Tapi ya balik lagi tadi Iva sendiri yang Iva baca hanyalah menjadi kognitif gitu ya. Sedangkan kerja tetap aja dilihat Iva sebagai polos, belum pernah bekerja, dan nggak masalah, semua fresh graduate akan hal yang sama tadi. Balik lagi tadi kawal, berarti saya sia-sia dong baca-baca ini. Enggak sia-sia, Iva kan tetap menjadi kaya, Iva kan tetap menjadi kaya ilmu gitu. Nanti itu akan kerasanya nanti ketika di interview. Oh, saya sukanya baca, Pak, Bu, buku apa yang terakhir? Itu sering sekali juga saya tanyakan, buku apa yang terakhir kamu baca? Buku B, boleh terangin ke saya? Nah, kalau bluffing itu ketahuan tuh. Buku B, oke, emang apa yang kenapa kamu suka ini? Pengarangnya siapa? Nah, itu kalau yang bluffing itu ketahuan tuh biasanya. Tapi kalau IPA, saya beneran belajar itu ini, saya baca ini, poin yang saya dapat ini, value-nya untuk ini. Tapi motivasinya buat teman-teman sekalian, jangan semua harus kalian ekspektasikan mendapatkan sesuatu gitu. Belajar ya belajarlah. Ketika apply kerja, ya itu different league lah. Balik lagi nanti, oke, saya nggak masalah pun tidak aktif di organisasi untuk sementara ya. Sesimpel rekruter akan melihat
kecocokan background pendidikan, sesimpel melihat dengan IPK, sesimpel melihat ini orang gendernya ataupun pekerjaannya cocok dengan dia atau tidak, udah sesimpel itu aja sih, Iva. Nggak nyambung dengan Iva bilang saya harus saya baca buku banyak sama dengan saya bisa dapat interview lebih banyak. Begitu sih. Oke, terima kasih Kak. Ya, Oke, kita lanjut ke ini ya, Bro, teknisi support nih Iban. oke. Halo, Bang. Halo. Jangan tanya troubleshooting ya, Ban ya. Iya. Saya nunjukin Sama. wajah saya sedikit ya, biar kita nanti ketemu suatu saat Wah. bisa menyapa. Kalau Abang nunjukin saya juga ikut deh. Oke, silakan. Begini Bang, Hmm. mau konsul karena Dede, saya kebetulan apa ya, to be honest dari jurusan meteorologi gitu deh, yang mana memang secara pangsa pasar tidak pangsa pasar gitu, maksudnya di bagaimanapun sejujur-jujurnya aja udah memang jurusannya aku tidak ada demannya di Indonesia, jujur aja. Iya, betul sekali. Ya. Kalaupun ada paling di BMKG, kalau di Iya. BMKG ujung-ujungnya ya udah dikuasai sama anak-anak STMKG. Jadi masuk sana akan sulit gitu. Dan tidak jarang pada akhirnya berujung kepada ya mau nggak mau ya cari celah-celah sana sini. Cuma ya termasuk yang saya sekarang ini saya nggak tahu sih apa harus bersyukur atau gimana, tapi ya untuk sekarang saya bersyukur, tapi setelah ini sebenarnya saya belum kebayang lagi nih Bang, karena kerja apa sebagai sorry tadi namanya siapa, maaf? Iban. Bang. Iban. Oke, sekarang sekarang lagi di nggak tahu ini dibilang kerja atau relawan ya. Sebenarnya saya bingung. Dibilang kerja tapi emang dibayar sih, dan kontrak itu namanya dilapor COVID-19 Bang. Jadi kalau misalnya saya sebut lapor COVID itu orang-orang kiranya saya ada di gugus tugas COVID-nya BNPB, padahal mah bukan. Tapi itu kerjanya NGO gitu. Dan like we know gitu kan, as we know gitu ya, kerja NGO itu saya nggak tahu apakah ada jenjang karirnya atau enggak gitu kan. Dan sepengetahuan saya sih jarang yang ada jenjang karirnya, dan tentu NGO itu ini sangat bergantung sekali hidupnya dengan funding yang ada gitu ya Pak. Nah, sebenarnya salah satu yang saya khawatirkan adalah Bang, ketika pengalaman saya di dalam NGO ini gitu, kegiatan-kegiatan saya yang pada akhirnya gitu Bang, untuk sampai tiba-tiba saya kelewat batas nih. Biasanya kan orang-orang tuh nyari yang di bawah 2 tahun gitu misalnya. Di bawah 2 tahun pengalaman kerja gitu. Dan kerjanya yang mungkin di bidang terkait. Nah, sekarang saya dari NGO gitu Bang. Saya kadang-kadang suka nggak kebayang gitu ketika pada background NGO itu. Sekarang Iban udah berapa tahun di tempat sekarang, maaf? Bentar lagi mau enif nih Bang. Berapa tahun? Oh iya. Lulus 2000 berapa Iban, maaf? 2019. Oke. Terus yang dikhawatirkan? Ya adalah ketika karena kalau misalnya udah 2 tahun nih, 2 tahun nanti khawatirnya gitu kan, kayak dengan kondisi seperti ini Iban nggak tahu sih bagaimana ke depannya gitu kan. Dan sampai sekarang ini pun juga makin banyak demand yang pada akhirnya Iban pun juga kayak bukan kejebak ya, pada akhirnya banyak nih kegiatan-kegiatan di NGO ini yang perlu dipenuhi gitu kan. Terus akhirnya jadi kesempatan untuk bagi fokus ke apply kerja yang di company gitu kan ya. Itu jadi ketutup, dan yang khawatir itu kebayang. Aku udah dapat maksudnya Iban. Aku langsung jawab ya, ini kasihan kawan-kawan lainnya masih banyak yang bertanya Iban. Ya, kira-kira begitu Bang. Siap. Oke. Buat ke company gimana? Ya, Iban karena kalau belum 2 tahun seperti saya infokan tadi adalah Iban tuh masih tergolong sama fresh graduated, masih polos. Nah, tinggal Iban idealismenya apakah ini sejujurnya teman-teman sekalian, ada memang jurusan-jurusan yang tidak ada di Indonesia. Ya, kalian pasti sudah paham lah ya. Kak, susah banget jurusan saya. Memang karena harus mengakomodir juga ITB untuk
menjadi dosen kan ya, karena tidak semuanya harus dilepas ke bursa kerja seperti tadi meteorologi, seperti biomedis, itu tuh tidak terlalu banyak di Indonesia untuk lapangan pekerjaannya, tapi harus diakomodir kampus karena tidak semua dong harus di lapangan pekerjaan, semuanya harus juga jadi dosen, pengajar, ataupun spesialisasi di bidang tersebut. Nah, buat teman-teman yang memang tidak banyak jurusannya di lapangan pekerjaan, masih banyak peluang teman-teman sekalian yang nggak usah takut. Nah, tinggal idealismenya orang itu saja tinggi atau tidak. Satu, memang ada yang paling banyak menyerap yang tidak nyambung dengan background adalah perbankan ataupun financial institution apapun itu. Namun itu kan kembali ke kalian. Ada yang sekarang saya tidak idealisme saya juga melarang saya harus di dunia perbankan, tidak masalah. Masih banyak development program lainnya, ODP, MDP di bidang non perbankan itu. Yang namanya ODP, MDP pasti dia tidak akan melihat background. Jadi IBAN tidak usah takut. Jadi saya harus bagaimana apply aja sebanyak-banyaknya. Tinggal IBAN idealismenya tinggi atau tidak. Saran saya buat teman-teman yang sudah sadar kalau saya tidak terlalu banyak di jurusan saya di dunia pekerjaan, apply saja yang ODP, MDP untuk di industri apapun itu apply saja. Nanti ketika kalian sudah mastering 4 tahun, di tahun kelima kalian bisa apply lagi ke perusahaan yang lain. Saya sudah bagus di bidang sales marketing. Ya nggak apa-apa 4 tahun di perusahaan sekarang, nanti tahun kelima saya bisa apply sebagai manajer ataupun senior manager di perusahaan lainnya di bidang sales and marketing. Begitu. 2 tahun sih nggak ada apa-apanya itu, Iban. Nggak ada apa-apanya sama sekali. Kalau bablas sampai 3 tahun dia Jiu, itu kira-kira gimana? Kalau 3 tahun memang sudah lebih sulit lagi memang. Sudah dicap Iban itu sebagai di kompetensinya. Aku nggak tahu ini sekarang bagian technical support atau apa itu sudah dicap sebagai itu 3 tahun. Kayak tadi siapa tadi sebelumnya Iban tadi itu dia sudah dicap sebagai corporate planning kalau 3 tahun. Kalau masih 1 tahun, masih 2 tahun itu kosong. 3 tahun udah dicap sebagai titelnya itu tuh. Jadi apply aja Iban sebanyak-banyaknya. Nggak usah milih aja dulu. Seperti saya bilang, milihnya belakangan, jangan dihakimi di depan. Jangan dihakimi saya nggak cocok di sini, saya nggak cocok di perusahaan ini. Siapa yang tahu? Nanti aja belakangan. Kalau udah keterima, nggak usah ngimpi-ngimpi keterima kayak yang keterima aja. Gitu bilang ke temennya. Lo sok-sokan milih lo, katanya keterima aja belum kan gitu. Saya suka ngomong kayak gitu juga ke adik-adik kelas. Ya kayak yang kamu kepilih aja gitu. Ikutin aja dulu. Nanti kita diskusi lagi kalau keterima, dibandingin gitu ya. Kalau belum ada yang dibandingin, nggak usah ngomong. Apply aja dulu. Nggak usah patah semangat, masih banyak. Keren. 1 tahun masih banyak. Ya. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya, Bang. Yuk, Yoga. Sami. Ya, Iban ingat aja Menteri Kesehatan sekarang, fisika nuklir. Nggak nyambung. Saya juga nggak nyambung kok. Silakan Yoga. Buka video juga deh. Biar Bagaimana? Oke, halo Yoga. Halo, udah kelihatan ya? Oke, Ya. halo, salam kenal Kak. Ya. Aku Yoga dari jurusannya Oceanografi 2013, tapi so far belum pernah linear sih. Jadi yang aku mau tanya tuh, aku nyambung sama Stanley sama Iban. Jadi mungkin aku tuh kebalikannya dari Stanley, di mana aku tuh pengalamannya dari spesialis, justru sekarang aku akan jadi generalis nih dari perusahaan profit, jadi ke badan riset non profit. Nah, kira-kira dampak ke depannya nih, karena boleh nyebut merek nggak Yoga? Sekarang aku di Australian Council Educational Research, riset pendidikannya Australia. Ya. Oke, nah jadi yang mau aku tanya tuh apakah dampaknya nih dalam jangka panjang, karena kemungkinan aku akan komit di ACER ini tuh kurang lebih 5-10 tahun. Nah, karena memang proyek yang aku buat tuh jangka panjang buat pendidikan di sini. Nah, kalau misalnya ke dalam setelah itu tuh aku
pengen balik ke spesialisasi yang aku kerjain dulu. Kayak 2,5 tahun tuh aku kerja di BD, Business Development, terus sekarang ke riset. Apakah aku komit di NGO ini tuh akan membuat aku sulit untuk balik ke pekerjaan yang awal? Biasanya seperti apa ya? Oke, tapi udah pasti 5 tahun ini akan di research gitu, education research? Kurang lebih kalau lihat aku bikin timeline-nya sih dari project master plan-nya bahkan bisa sampai 9 tahun sih Mas. Kalau lihat jangka panjang buat pendidikannya sih. Itu sih bukan generalis, itu udah spesialisasi. Kalau iya maksudnya iya, yoga sudah di industri yang satu, di industri yang sudah sangat spesifik gitu. Itu sendiri sudah spesialis sendiri ya yoga ya di dunia pendidikan. Paling jatuhnya bukan. Kalau optimismenya kan nanti bisa ke badan-badan PBB yang berhubungan sama education juga kan. Badan PBB itu kalau dari yoga itu gampang banget, dari saya susah. Mereka misalnya dari PBB ya, misal kalau pendidikan tuh apa sih, apa namanya? UNESCO, kita sama UNESCO. Ya, UNESCO, kalau masuk ke UNESCO, yoga sangat bisa. Saya nggak bisa, walaupun saya bidangnya lebih ke mana, manajemen kah, itu pasti lebih susah dibandingkan yoga. Yoga tuh sudah sangat spesifik, gitu. Jadi, apakah nanti setelah 10 tahun jadi ke BD, yoganya sendiri yang nggak mau, perasaan saya nanti. Karena sudah 9 tahun mengerjakan hal yang sama, itu artinya yoga sudah jadi spesialisasi gitu, sudah bukan generalis lagi. Kalau ditanya bagus dong, yoga sudah membuat path-nya sendiri ya. Kerja di World Bank juga kan bisa, badan-badan organisasi internasional itu sering banget juga minta ASEAN ya. Kalau di Indonesia yang suka rekrutmen tuh ASEAN, juga tadi UNESCO. Nah itu yang macam-macam yoga ini gampang keterima dibandingkan kita yang lainnya. Jadi tetap nggak ada masalah tentang itu, nggak ada masalah. Tapi balik ke BD aku rasa yoganya yang nggak mau, karena udah kecemplung di sini kelamaan. Kalau bingung juga saya kenapa harus kembali. Ya mau katanya kan itu plan panjang tuh Mas, kita lagi bikin, aku masuk ke sana karena aku harus bikin sebuah program. Indonesia kan gede banget, nah asumsi at least untuk bisa ada impact-nya kan risetnya butuh berapa lama. Nah, di tengah jalan kayak berpikir mau sekarang aku tanya ya, yoga sebelum di sini kerjanya sebagai apa yoga? Aku di sales BD Mas, di BD and sales di mereknya Gojek. Di Gojek berapa tahun? 2,5 tahun. Di tempat sekarang ini sudah berapa tahun? Belum. Baru tahun ini Mas, baru masuk baru pindah. Makanya aku lagi bikin master plan nih, aku lagi berpikir apakah memang worth untuk aku kerjakan atau. Oke. Ya, kalau ditanya peluang BD akan lebih besar. Karena bisa mencakup di semua industri ya. Industri apapun ada business development and sales. Keenakan untuk BD sama sales adalah yang tidak bisa ditemukan di yang lainnya adalah ada komisinya. Nah, orang tuh dulu kalau putus nggak nih atau nyambung? Nyambung Mas. Orang kan mikirnya tabu banget ya sales, malu-maluin. Tapi kan BD-nya itu B2B bisa kan ya, business to business ya. Nah, itu kan lebih banyak jagonya di pitching dan lain-lainnya. Nah, itu kan ada komisi setelahnya. Namun ketika yoga nih masuk ke research, memang sejujurnya akan jadi spesifik, sempit jadinya. Sempit tapi spesialis gitu kan. Ya udah keburu di sini ya, udah masuk ya mau gimana lagi ya. Teruskanlah yoga ya dengan optimisme ya, saya nanti ke depannya saya memang akan mau ke badan internasional lainnya. Tapi ditanya apa se-fleksibel apa dibanding BD, ya pasti fleksibelan BD lah yoga ya. Ketika sekarang udah jadi sempit gitu, sempit tapi spesialisasi. Tinggal yoga aja spesialisasi ya bagus. Saya nggak bisa apply ke yang yoga inginkan seperti WHO ataupun badan internasional lainnya, saya nggak bisa. Tapi yoga bisa. Tapi yoga nyemplung lagi ke yang sekuler ataupun yang non yang profit company ya akan sulit gitu.
beda jiwa juga. Saya nggak, pasti yoga tidak mementingkan profit gitu, mementingkannya yang lain ya gitulah. It's up to yoga udah. Mana yang yoga, ya, jangan menyesal udah, hajar aja. Iya. Mumpung lagi ada Mas Andrus, aku lagi mau meyakinkan diri sih kayak apakah ini adalah keputusan yang tepat. Boleh. Nanti saya sharing saya punya karir lah sama istri juga, saya bisa sharing. Oke, silakan Sasha. Ya, kasih Mas. Ya. Ini banyak nih. Halo. Nggak buka video masalah, silakan. Nah iya, jadi aku mau tanya Kak, sebenarnya kan aku angkatan 2015 ini, lulus Oktober 2019. Terus sebenarnya sampai sekarang ini udah beberapa kali magang sih, kan aku jurusan arsi, pernah di biro arsitektur, pernah urban design juga pernah. Cuma emang karena kondisi sekarang kan emang susah nih bidang pembangunan khususnya gitu. Rencananya sih pengennya kayak lebih ke bidang yang lebih generalis gitu kayak. Halo. Sasha, suaranya putus. Sasha putus, ulang lagi Sasha. Ya, jadi kan Kakak bilang kayak selama belum dapat, tapi misalkan dapat opportunity untuk internship diambil aja gitu. Terus aku tuh kepikiran juga, oke, aku mau ambil internship dan nah mungkin kalau misalnya emang probably masih belum dapat lagi, akan coba cari chance untuk sekolah S2 gitu Kak. Nah kira-kira peluang karirnya ini setelah S2, tapi dengan aku pernah internship ini tuh akan lebih baik atau enggak, soalnya dengar-dengar sih kalau misalkan langsung S2 kan pengalamannya masih kurang gitu ya Kak ya. Iya, gitu. Oke. Sambil ngobrol aja Sasha ya, diaktifin aja mereka. Sasha, sejujurnya Sasha cinta sama arsiteknya nggak? Sejujurnya enggak. Sejujurnya kalau misalnya sejujurnya aja sih enggak cinta-cinta banget sih, enggak gitu. Iya. Karena sebenarnya arsitektur gitu. Sudah. Bukan, jangan merasa berdosa, semuanya juga sama ya. Ternyata gue nggak cinta-cinta banget sama jurusan gue. Itu jangan menjadikan satu hal yang tabu gitu. Buat apa? Bukan buat apa. Lagi-lagi saya kembalikan ke teman-teman sekalian. Ada memang yang idealisme harus saya punya background gitu ya. Tapi ada yang fleksibel. Tapi saran saya kalau sudah menetapkan, saya bilang saya nggak cinta-cinta banget dengan jurusan saya punya jurusan tuh beda sama yang lainnya. Beda sama saya teknik, beda sama Niko teknik industri. Saya punya jurusan itu jurusannya adalah jurusan spesialisasi. Saya itu emang spesialisasi di arsitek. Beda sama kita yang teknik yang lainnya, teknik mesin itu akan ada di industri manufaktur, akan ada di industri tambang, akan ada di industri power plant, luas, paham ya? Sedangkan saya ketika arsitek itu adalah profesi sebagai arsitek, paham ya saya ya? Jadi memang kalau menurut saya ketika kayak yang punya Sasha itu tuh udah calling, panggilan hati menurut saya. Sasha itu sama dengan dokter gitu. Arsitek itu ya dokter, itu profesi gitu. Beda kalau teknik saya pertambangan, teknik industri, teknik yang lainnya itu kita bisa ngeles ke yang lainnya. Nah, Sasha itu punya profesi. Nah, satu pasti tadi pertanyaan saya itu sesimpel, Sasha cinta nggak sama arsitek? Kalau biasa aja karena ya alhamdulillah saya masuk ITB ya. Karena itu ya silakan, nggak masalah. Tapi setelah lulus udah deh, saya enggak deh arsitek-arsitekan. Ya apply saja ke yang lainnya. Nggak nyambung tuh dengan S2 itu sama dengan jangan jadikan S2 jadi jawaban frustasian kalian. Tidak, apply saja Sasha ke industri yang lain, kenapa tidak gitu. Banyak sekali Sasha saya ketemukan arsitek itu. Saya ketemu satu orang, dia arsitek ITB.
kita ngobrol, dia arsitek ITB, kerja di headhunter macam saya, dia setelah itu dia memang sih dia meninggalkan arsiteknya, dia jadi headhunter, sekarang udah di investment company juga, tapi masih berhubungan sama human resource gitu. Jadi nggak ada kenapa salah Sasha untuk apply di bidang yang lainnya gitu. Nggak salahnya. Mungkin saya mau nambahin. Jadi kebetulan istri saya juga arsitek. Sekarang kerja di Bank CMB Niaga. Jadi nggak setia tuh boleh kok, santai aja. Ya, oke, siap Kak. Iya, kalau saran saya gini ya, Sasha pulang dari S2 dari luar ataupun Sasha S2 di Indonesia, Sasha tetap dinilai sebagai fresh graduate kok. Jadi mending apply aja dari sekarang dibandingkan Sasha harus sekolah lagi. Oke, makasih ya Kak, udah sangat jelas sih. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang mau nanya? Dari Proantus ada lagi mau dipresent di itunya? Waduh, udah nggak. Saya udah tebak dari awal sih, pasti ini teman-temannya banyaknya nanya. Ini ada yang mau ditanya lagi, boleh silakan. Mending sesi tanya jawab sih kalau aku sih. Sama ini mungkin mau infoin juga, jadi teman-teman silakan nanti di cascade juga. Jadi kan kita ada portal nanti untuk submit lowongan kerja sama CV nih. Jadi silakan aja nanti mungkin Bro Aris mau present ya, ngasih lihat juga linknya. Pokoknya kami dari senior siap bantu lah untuk memperbanyak database. Kemarin kan di Karir juga ada banyak ya. Itu sih, jadi tolong diinfokan aja. Tapi tadi seperti yang Bang Andrus bilang, perbanyak magang dan lain-lain sih tetap dilakukan aja. Ada lagi nggak mungkin pertanyaan? Ini pertanyaan atau sebagai penutup saya cerita saya punya background karir aja dulu ya teman-teman. Ini 15 menit lagi ya. Kita tunggu sebentar ya, saya cek. Terus. Ada kan? Udah kelihatan, cuma belum ada ininya, belum presentasinya atau apa gitu. Oke. Teman-teman kelihatan nggak ya Androsnya nggak ya? Iban kayak tadi bisa bantu nggak Ban ya soal technical support nih kali ya? Coba kontak Andros. Halo, suara saya kedengeran nggak ya teman-teman? Oke. Ini nunggu Andros dulu ya, connect. Ini mungkin saya share di grup aja kali ya, linknya buat cek. Wah, connecting sebentar. Andros lagi connecting ya. Saya sambil share ya link yang buat nanti teman-teman bisa submit CV dan submit lowongan pekerjaan. Jadi intinya Andros juga udah siap untuk review. Jadi teman-teman tolong diinfokan aja ke yang lain ya.
kami di apa, yang senior-senior siap nge-review lah, dan Andros juga siap ngebantu untuk review juga, kayak gitu. Bisa share linknya ya. Tadi di-share sama Bro Erdi. Itu linknya ya teman-teman. Jadi nanti tolong di-share di ini aja, dikirim CV di situ aja ya. Kelihatan nggak di chatnya yang to everyone? Oke. Jadi nanti ini akan semua CV-nya akan nanti saya kirim juga ke yang lain, ke Andros, ke Patri. Bro, beneran. Maaf, harus saya refresh dulu berarti ya, maaf. Oke, ini saya sampai mana tadi ya? Tadi katanya mau share ini perjalanan karir. Oke. Ya, saya tuh jurusan teknik pertambangan. Saya tuh coba semuanya, yang tambang ataupun yang non tambang. Saya tuh udah setelah lulus seperti teman-teman sekalian, saya ikut semua job fair. Saya ikut semua job fairnya, tidak hanya di ITB, tapi di UI. Saya coba apply ke yang nyambung tambang ataupun dan non tambang. Di tambang udah pasti otomatis dipanggil, yang non tambang pasti juga dipanggil. Dipanggilnya apa aja ya, semacam Nestle, semacam Bluebird, bank, semuanya itu dipanggil. Saya ikutin nggak semuanya, saya awal-awal memang saya ikutin. Saya punya pikiran kalau saya mau tahu interview itu seperti apa, dan benar setelah saya jalankan semua itu proses, saya jadi paham, saya jadi mastering interview, saya jadi mastering focus group discussion. Jadi saya bisa lolos di tahap-tahap itu karena practicing. Sebenarnya interview itu it's all about practicing. FGD it's all about practicing. Sama juga psikotes itu juga it's all about practicing. Dan ya puji Tuhannya saya suka banyak diterima. Nah, ujungnya itu baru saya menilai saya ambil atau tidak ambil. Nah, memang setelah saya 1 tahun lebih, itu semua pekerjaan yang saya masuk tidak ada yang saya ambil. Dari perusahaan construction tambang ataupun itu nggak tahu ya, saya nggak ada yang saya ambil sama sekali. Nah, singkat cerita, orang tua saya kan di Medan, pasti orang Medan tuh berkeinginan ya udah cepat kerja lah, malu lah udah pulang ke Medan isinya cuman udah kerja belum. Nah, itu mungkin teman-teman yang perantauan juga merasakan hal yang sama kan. Tapi saya nggak bisa menolak hati saya gitu. Hati saya kayaknya saya nggak kerja di situ. Saya nggak mau kerja di situ. Nah, saya pokoknya ketika mereka datang ke Bandung, mereka tanya, terus kamu mau ngapain sampai sini? Saya bilang saya mau S2 aja deh. Saya ngambil MBA ITB. Nah, itu saya sudah 1 tahun nganggur loh teman-teman. Saya sudah menghabiskan 1 tahun saya nganggur untuk membela idealisme saya. Nah, saya masuk ke MBA ITB. Nah, di MBA ITB ini saya ngambil sub jurusan itu human resource. Nah, untuk human resource sendiri perjalanannya juga aneh. Seperti biasa lah, ada minor finance, marketing, operation, sama human resource. Yang udah pasti primadonanya itu finance sama marketing. Operation itu orang anak ITB pasti masuk ke operation. Tapi menurut saya nggak punya nilai tambah, itu sama aja dengan pelajaran kita sebelumnya, apalagi dari teknik industri. Justru sama-sama aja di bidang operation. Saya udah milih, udah deh saya di bidang finance saja. Nah, suatu hari saya di Pasteur nih, hujan-hujan saya kayak dengar suara bisikan. Saya belum pilih minornya, saya lagi pulang nyetir ngambil human resource. Udah, saya putar balik tuh. Zaman dulu ada di Pasteur masih boleh mutar di tengah, saya mutar balik, saya balik ke Gelap Nyawang, terus saya daftar saya mau di human resource. Tapi di bidang admin human resource ini nggak ada yang apply, cuman kamu aja. Setidaknya kamu 10 orang nih, baru 12 orang bahkan harus baru boleh kelas ini dibuka. Mulailah saya merekrut dalam tanda kutip untuk 12 orang lainnya. Saya teman-teman lainnya yang satu angkatan,
saya coba yakinkan mereka, mari kita pilih human resource ya, pastilah selling point. Apa sih selling point-nya sebagai human resource? Entah nggak tahu, saya bingung saya ngomong apa kemarin ya. Cuman karena saya juga dulu pas di situ ya ketua angkatan, jadi mereka mungkin yakin sama saya, sehingga singkat cerita 10 orang itu terkumpul lah dan akhirnya dibukalah spesialisasi human resource. Ternyata baru sadar saya, oh ternyata saya memang di situ jagonya ya. Saya tuh jagonya merekrut dan meyakinkan orang. Jadi semuanya masuk ke human resource, akhirnya dibukalah kelas human resource itu. Apakah saya misal, wah tidak sama sekali teman-teman. Teman-teman yang saya yakinkan semuanya sekarang berkecimpung di human resource kebanyakan. Dan artinya saya tidak salah. Ada yang kerja sekarang di Rebelnya Gojek, ada yang kerja di Gapura Angkasa, ada yang di Angkasa Puranya juga ada, semuanya di human resource. Artinya saya tidak salah untuk meyakinkan mereka. Nah, intinya saya di ITB itu saya punya bungkus adalah kalau HR tuh Andros banget lah, pokoknya Andros tuh HR. Nah, sehingga saya membela idealisme saya berikutnya, yaitu saya hanya tetap mau di human resource. Again, itu yang membuat saya menganggur lagi hampir setahun sih teman-teman, karena pokoknya saya mau spesialis di bidang human resource. Di luar dari situ saya tidak mau. Nah, saya sampai pada ujungnya puncaknya adalah saya dulu waktu di MBITB kita timku ikutan lomba maju ke sampai agak final lah ke lomba di Bank Indonesia. Kita di Jakarta di hotel di Saripan, saya ingat depannya Bank Indonesia di situ. Walaupun nggak menang nggak apa-apa lah, saya bisa melihat orang dari kampus-kampus yang lain yang memang pengetahuan kita kalau background-nya bukan finance masih dibilang lemah dibandingkan orang yang background sebelumnya S1-nya di ekonomi. Nah, itu mungkin langkah saya membuat BI itu lebih mudah kayaknya, yaitu kayaknya dinilai banget sih. Saya singkat cerita saya udah mau MCU lah di BI, tapi saya keterima di Puma Energy di bidang HR. Singkat cerita saya nolak BI, saya masuk ke Puma Energy di HR. Di situ orang tua saya semeledak-meledaknya. Saya nggak terlalu banyak discuss ke mereka, saya ngambil keputusan sendiri. Saya mau di Puma Energy itu adalah oil company tapi di bidang HR. Saya nggak lanjutin yang Bank Indonesia, saya masuk di situ. Saya menyesal nggak ternyata karena yang namanya tidak punya pengalaman kerja, ketika masuk di satu yang namanya HR itu mau tidak mau di awal-awal itu akan menjadi support. Kita itu bukan jadi frontliner. Sementara mungkin karena saya itu terbiasa untuk menjadi frontliner, jadi saya agak risih sehingga kalau saya menjadi supporting. Nah, di situ saya cuma kerja 3 bulan aja saya resign. Again, setelah saya 3 bulan itu saya nganggur lagi teman-teman. Saya udah kalah 4 tahun lebih dari teman-teman saya yang dulunya udah apa ya, sudah bekerja di sebelumnya. Nah, orang tua saya itu tidak tahu saya resign dari Puma Energy. Jadi setiap mereka, saya nggak suka pekerjaan ini, saya apply lagi. Sebegitu arogannya lah ya. Namanya juga fresh graduate ya. Orang tua saya kalau datang ke Jakarta dulu, saya itu pura-pura aja pergi ke kantor. Padahal saya killing time. Sampai jam 6 sore saya baru pulang lagi. Nah, begitu saya sampai hampir 6 bulan. Lagi-lagi saya menganggur tambahan 6 bulan. Mungkin hal itu yang membuat saya tersadar. Saya sempat drop. Jujurnya saya, aduh Tuhan, ini saya ngapain ya? Di jalan saya itu terinfeksi. Entah kenapa jempol ini dulu di Asia Rekrutmen saya apply, saya jadi PA pertama kali. Saya diterima, saya jadi personal assistant. Ownernya bilang ke saya, pokoknya kemana saya pergi saya ikut. Teman-teman saya jadi personal assistant.
dan 2 minggu saya dipecat di situ, kurang dari 2 minggu saya dipecat karena saya tidak baik, karena saya nggak tahu sesungguhnya, saya nggak mau jadi PA, saya nggak pernah jadi PA, saya mau jadi recruitment consultant. Dia bilang 6 bulan kamu ikut saya, setelahnya kamu boleh jadi recruitment consultant. Saya dipecat, jatuhnya saya jadi researcher. Singkat cerita, saya ada tim-tim kecil situ, saya interview di tim-tim kecil di dalam perusahaan itu, semuanya nolak, cuma ada satu tim kecil yang terima saya, itu pun tidak jadi recruitment consultant, itu pun jadi researcher. Researcher ini di bawahnya recruitment consultant. Saya hanya nyari-nyari CV, terus saya kenalkan ke teman-teman lainnya yang punya project. Di situ saya posisi paling bawah, teman-teman sekalian, sangat paling bawah. Namun di situ membuat saya tersadar, saya harus punya kerendahan hati untuk bekerja. Saya semangat sekali, walaupun bekerja dengan pekerjaan yang sangat sederhana, cuman dalam tanda kutip nyari CV, saya itu apapun, saya hanya supporting di situ, saya ngenalin CV ke orang-orang, ke teman-teman, ini cocok nggak buat klien kamu, ini cocok nggak buat klien kamu, orangnya bagus loh. Saya justru saya meyakinkan orang internal saya untuk mengenalkan ini ke klien. Saya jalanin itu 3 bulan, di dalam 3 bulan itu apa yang saya rekomendasiin ke teman-teman konsultan itu masuk semua ke klien. Nah, baru saya diangkat menjadi recruitment consultant. The rest is history, teman-teman. 2015 saya menjadi MVP, saya jadi sampai sekarang di perusahaan saya masih saya yang hanya dalam 1 tahun bisa mencapai target 1,1 miliar dalam waktu 1 tahun, baru dalam 1 tahun masuk ke dalam kantor. The rest is history. Saya di tempat yang ketika di tempat yang tepat, promosi hanya waktu. Saya dipercayakan tim kecil, lama-lama tim besar, dan sekarang saya director di perusahaan saya sekarang. Saya sama sekali tidak menyerah, teman-teman sekalian. Yang mau saya sampaikan, teman-teman, boleh kalian idealisme, sangat boleh, tapi itu kalian harus paham dengan resiko yang harus ambil resiko yang kalian akan hadapi. Pasti akan lebih lama, akan lebih jatuh bangun. Tapi di situ seninya, jatuh bangunnya itu. Jangan mengeluh. Saya itu senang sekali bekerja. Saya datang paling pagi, pulang paling malam, bukan dilihat pulang paling malamnya ya teman-teman sekalian, tetapi karena saya sudah sangat senang bekerja. Ketika saya mingle dengan teman yang lainnya ataupun pulang ke Medan, saya aja capek menerangkan, kamu kerjanya di mana sih? Sebagai apa sih? Pekerjaan kamu kayak gimana sih? Karena ini pekerjaan sama sekali tidak familiar, sama sekali. Untuk di non-Jakarta, untuk di Medan apalagi. Saya capek menerangkan ke orang tua saya jawab apa adanya aja. Saya terganggu, Mbak? Tidak, saya fokus sama saya punya target. Saya yakin saya bisa berhasil di sini. Untuk di posisi sekarang, untuk dari penghasilan saya bisa katakan saya udah di atas rata-rata, walaupun saya terlambat sekian tahun dari teman-teman saya yang lainnya, semuanya itu saya hadapi. Cuman pada satu titik saya harus punya kerendahan hati untuk saya harus menyelesaikan pekerjaan saya di sini. Tadi saya ngelihat teman-teman kalian tuh sama aja kayak saya yang dulu. Saya harus buat apa saya bela saya punya idealisme. Saya bela saya punya idealisme, tapi saya tahu sampai saya harus ngambil resiko itu, sehingga ketika saya dapat pekerjaan, kita butuh kerendahan hati sih teman-teman untuk bekerja. Sampai sekarang saya rekrut banyak teman-teman fresh graduated, itu kayak saya punya beban moral buat teman-teman yang muda. Itu yang saya hire itu teman-teman muda semua baru 6 bulan intern. Itu saya develop karena saya merasa saya juga gini kok dulu, saya juga sebego itu kok dulu. Saya tidak tahu itu seidealisme itu, cuman saya develop. Tipe orangnya mungkin lebih ke coaching, nurturing, saya kembangkan sehingga menjadi orang yang berkembang. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian, yang pertama, saya akan kembalikan ke idealismenya teman-teman. Apakah kalian ingin sesuai dengan jurusan kalian, dengan senang hati silakan perjuangkan itu.
Yang kedua, apakah kalian idealisme, fleksibel, apakah idealisme? Menurut saya itu tetap idealisme. Bagi teman-teman yang fleksibel, itu akan memudahkan kalian untuk dalam hal mencari pekerjaan. Yang ketiga, ketika sudah bekerja, pintu pertama itu hard skill. Pintu saja hard skill. IPK, kebiasaan software itu hard skill. Tapi yang membuat berhasil di dalam suatu kantor, suatu pekerjaan itu soft skill kalian. Itu udah banyak skill yang set skillnya sudah beda. Bukan hanya saya pintar software, tapi saya pintar leadership, saya pintar untuk berkomunikasi dengan bukan hanya satu tim, tapi juga antar divisi yang lain. Itu set skillnya sudah sangat beda. Itu bisa didapat di mana? Itu bisa didapat dari pengalaman. Tadi makanya internship itu kalian tuh jadi kaya dirinya. Kalian tidak hanya bisa software, tapi kaya saya sudah berinteraksi dengan yang lain. Saya contoh yang sebenarnya saya nggak bisa bilang saya rekomendasikan. Saya habiskan menganggur 2-3 tahun, dan sebenarnya ketika saya sekarang ini, saya cuma bilang itu emang ya satu memang kemurahannya Tuhan saja, tapi yang kedua berikutnya saya responin itu dengan tanggung jawab. Saya sangat bekerja keras, saya bertanggung jawab apa yang saya tidak. Satu hal, jangan pemalas. Saya tidak pemalas, saya tidak pernah hitung-hitungan yang namanya bekerja. Ketika harus lewat dari jam bekerja, saya tidak masalah sama sekali. Karena semua tidak saya monetize, semua tidak harus sama dengan uang. Untuk diri saya sendiri, saya sudah bisa bertanggung jawab sih dengan kehidupan saya. Di posisi yang sekarang saat ini, ya tanggung jawab saya semakin besar. Ya, saya senang bisa sharing juga ke teman-teman lainnya. Penderitaan kalian juga saya alami. Saya saya bahkan menganggur lebih lama mungkin dari teman-teman sekalian. Begitu. Terima kasih. Kalau ada yang masih mau bertanya, silakan. Silakan teman-teman. Saya jadi share kamera juga deh. Mungkin kayak ini udah agak malam ya. Jadi teman-teman ini ambil ini aja, jadi makasih banyak nih, pasti banyak teman-teman yang mau japri nanti sama Bang Andro, silakan aja. Mungkin Bro itu ada Dinan ya, Dinan, silakan Dinan. Oh, Dinan masih ada, silakan. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, kenalin saya Dinan tahun 2013. Jadi saya sudah bekerja sebagai software engineer nih sekarang selama 2 tahun. Nah, karena satu hal gitu atau ada tanggung jawab lah, saya paling minimal bakal kerja sampai tahun depan lah, atau bisa dibilang 3 tahun ya. Nah kan tadi kata Kak Andros kan kalau udah 3 tahun itu udah bisa dianggap sebagai spesialis ya, di bidang itu. Nah, saya sebenarnya punya plan untuk tidak fokus di bidang ini sih, jadi ingin pindah bidang. Nah, ada kesulitan nggak sih kalau udah spesialisasi gitu udah 3 tahun terus pindah ke bidang yang lain? Itu sorry tadi aku skip. Dinan sekarang di posisinya apa, pekerjaannya apa? Software engineer. Bagaimana? Software engineer. Oke, software engineer. Ya. Udah 3 tahun? Udah 2 tahun dan karena ada satu hal kemungkinan bakal minimal 3 tahun di sini. Oke, bahasa programnya apa yang Dinan bisa? Bahasa program ada beberapa sih, JavaScript, Java, ya beberapa. Oke, terus inginnya jadi apa Dinan? Inginnya masih mencari support pikiran BUMN juga, pindah bidang, pokoknya nggak di bidang inilah pada akhirnya. Karena sebenarnya bukan bidang-bidang yang benar saya nyaman gitu sih kerjanya. Oke. Nah, itu apakah bakal sulit ya kalau udah 3 tahun sebagai software engineer terus pindah bidang ke yang lain? Ya Pak, ya pastinya itu sudah jadi bungkusannya Dinan itu. Dinan udah 3 tahun pula di software engineer, ya akan sudah terlalu spesialis. Cuman pertanyaanku kenapa harus pindah ya? Maksudnya kenapa harus pindah haluan? Ada alasan kan? Enggak, ini aja sebenarnya bukan passionnya juga sih, enggak. Dari dulu kan emang kalau emang saya suka di bidang ini, saya pasti bakal ngambil informatika. Kalau saya emang nggak terlalu passion, tapi karena waktu itu pas daftar ya, saya nyoba daftar aja, daftar terus saya terima di sini, saya coba dulu.
Oke. Nah, udah sampai 2 tahun, terus setelah 2 tahun ini ada tanggung jawab lah, saya minimal harus sampai tahun depan minimal. Nah, jadi 3 tahun kan berarti kalau kayak gitu. Oke. Nah, itu Nggak harus kan nunggu tahun ketiga apply, tidak masalah toh? oh, jadi udah mulai di dekat-dekat tahun ketiga gitu ya? Iya, sambil aja sekarang emang kenapa? Ada Kecuali tanggung ada jawab sih. ikatan kontrak. Enggak ikatan kontrak. Jadi, leader-nya saya itu, resign. Leader langsung. Nah, saya ditunjuk buat gantiin gitu. Oke. Tapi kan itu baru apply ya. kerja itu nggak apply sekarang besok keterima, apply sekarang kerja bisa 5 bulan kemudian diterima gitu. Nah, tapi di masalah spesialisasi itu bakal mulai dari awal lah kalau pindah bidang berarti, dan meskipun saya tetap menjadi leader misalkan gitu. Iya betul. Pasti ketika apply di bidang yang berbeda, ya Dinan harus siap sama sesuatu hal yang ulang dari awal, termasuk salary, termasuk saya kan udah lama kerja tapi di briefing dengan cara bekerja, tapi kan terima saja gitu loh Dinan. Ya maksudnya dengan kerendah, balik lagi dengan jangan menolak orang pilihannya Dinan untuk apply ke tempat yang lain, misalnya MDP, ODP, BUMN sekarang pasti dengan DP-DP lah, development program ya. Harus terima. Walaupun misalkan udah ada soft skill misalkan di leadership-nya gitu. Karena kan ini saya menggantikan yang resign ini nih. Halo, putus ya ini. Nah, saya sudah pernah pengalaman manage orang, itu kan ada nilai tambah tuh. Tapi itu software engineer tidak terpakai kan tidak masalah gitu bagi Dinan gitu ya. Iya. Jadi, dan itu harus dimulai dari sekarang Dinan. Seperti saya bilang sekarang itu sulit, jadi bisa nanti 4 bulan lagi baru Dinan keterima, 5 bulan lagi nanti Dinan keterima, nggak pasti sekarang waktunya. Mulai apply aja sekarang. Oke. Nah, boleh nanya lagi nggak? Bagaimana? Boleh nanya lagi? Oh, silakan. Ini berhubungan sama misalkan di BUMN ya. Kalau orang profesional itu kan biasanya kayak umurnya 30 tahun buat S2, terus 20-an akhir gitu buat S1 ya. Nah, itu biasanya kan butuh surat keterangan kerja ya, kalau profesional ya. Ada ini nggak sih, tips gitu buat misal ke HR minta surat keterangan kerja buat ini kan kayak nggak enak juga kan kita buat minta surat keterangan kerja ke HR kita sendiri gitu. Oh HRD kita sendiri. Nah, dengan alasan buat pindah ke tempat kerja lain. Oh iya, surat keterangan kerja itu diminta ketika setelah resign sih, Dinan. Bukan masih setelah resign. Iya. Tapi kan daftar sebelum resign. Biasa kan minta. Apakah pernah Dinan buat pendaftaran kan biasanya suka ada masukin surat keterangan kerja kalau di daftar di profesional bukan yang fresh graduate. Iya, maksudnya misalnya sekarang Dinan perusahaan A, sebelumnya perusahaan B, yang bisa Dinan kasih itu yang perusahaan B, bukan perusahaan A, karena Dinan masih bekerja. Oh. Paham kan? Oke. Iya. Kalaupun dia mau buktinya apa sih kamu bekerja di tempat sekarang ya, ref check bisa. Saya juga melakukan ref check, reference check di tempat yang sekarang, tapi jarang sih reference check di tempat sekarang itu sangat jarang. Yang ada di sebelumnya, misalnya sekarang perusahaan A sebelumnya B, ya udah yang B yang dicek gitu. Ada nih saya Pak Lari ngomongnya, saya bekerja di perusahaan B dari tanggal sekian sampai dari bulan sekian tahun sekian dengan jabatan apa, itu ada di situ. Oke. Jadi sekian. Terima kasih Kak. Ya. Ada lagi teman-teman? Ini masih bersemangat kayaknya nih bro. Silakan. Ada lagi nggak? Kalau nanti next session juga saya nggak masalah kalau misalnya masih banyak yang ditanya-tanya. Tapi boleh, kalau ada yang jadi mungkin ini kan bro, mungkin ini kan banyak yang mau nanya, mungkin kepikirannya nanti atau besok gitu. Enaknya kalau mau bertanya via apa ya? Apa di grup Careerpreneur atau via email atau gimana? Mending via yang kayak begini ngobrol. Oke. Kita bikin sesi lagi ya. Boleh silakan. Oke.
Ada lagi nggak teman-teman pertanyaan mungkin sebelum kita tutup sesinya? Nah ini tadi saya udah share ya, ada link untuk Oh apply iya. CV dan juga apply info lowongan kerja. Jadi silakan yang ada /ITB itu, itu Ini di ya. ya. Jadi silakan Saat teman-teman ini diinfokan ke yang lain. Kalau teman-teman ngerasa butuh nanti sesi yang lebih dalam, atau topiknya beda, nanti kita bikin lagi ya sama Andros juga. Gitu. Mungkin dari iya. Dan silakan. sudah, ini aku tuh udah tebak nih dari awal, pasti tuh langsung Q&A. Ini presentasi nanti bisa gampang. Nanti presentasinya di-share kan, Bro ya? Boleh ini kan ya? Di sini. Halo? Halo? Bro? Halo? Ya. Gimana? Nanti presentasinya berarti di-share aja ya? Halo? Kedengeran. Boleh, cuman tadi nggak sempat dipresentasiin nih. Oh, iya nggak apa-apa. Iya tadi nggak apa-apa. Atau kalau nanti beneran ada sesi satu lagi, nanti baru saya presentasikan, baru saya share, boleh banget. Siap. Oke, jadi teman-teman mungkin karena udah cukup malam ya, jadi kita untuk sesi sekarang sudah cukup. Makasih banyak nih buat Bang Andros semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada Ya. masukan lagi, inquiry lagi, kita bikin lagi ya another session ya. Baik, terima kasih banyak. Makasih banyak semuanya. Ya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih buat Kak Niko dan Kak Andros. Ini buat teman-teman yang sudah datang. Ini sudah ada ekspansi sesi virtual gede-gedean. Jadi kalau ke arah atas tuh udah ada laptek beneran ada lapteknya. Jadi boleh dicoba jalan-jalan. Terus ada karnaval dari booth-booth kebanyakan dari tim Holacraft juga. Jadi bisa mampir di Lapcin dan sekitar. Thank you. Thank you, Bro. Gue nggak bisa gerak ya. Terima kasih Afik ya. Mantap. Luar biasa.